Garis besar di film ini saya akan bahas di mana Lau akan mengorbankan nyawanya untuk mengungkap rahasia di tubuh Kurohige. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah, dengan chapter yang semakin sini semakin banyak ini kemungkinan baru, terutama dari bagaimana Pulau Egghead itu bukanlah pulau masa depan, melainkan pulau dari masa lalu yang bahkan Shaka pun berkata pulau masa lalu ini jauh lebih advance dari yang ada di Pulau Egghead tersebut. Yang bahkan ternyata insiden Ohara pun dibawa kembali bersama dengan Dragon yang ini banyak sekali menghubungkan misteri-misteri lama yang akan terungkap di sini. Jadi kira-kira kita kembali ke salah satu iklan di antara arc ini, yaitu duel antara Lau dan Kurohige yang waktunya bertepatan alias paralel juga dengan apa yang Topi Jerami lakukan di Pulau Egghead ini. Pasti akan ada hal atau output yang dikeluarkan oleh Oda dari duel tersebut. Dan sini mari kita akan bahas kira-kira apa sih output yang akan Oda berikan di duel itu. Nah, seperti kita tahu, Oda ini sangat terkenal dengan sering membuat plot duel secara off-screen, alias hanya terlihat outputnya saja. Contohlah seperti Aokiji versus Akainu, kita tidak tahu duelnya seperti apa, hanya tahu outputnya saja jika Akainu menang dan ada suatu pulau yaitu Pang Hazard yang menjadi dampak dari duel tersebut. Tapi kenapa duel Lau versus Kurohige malah ditampilkan kepada kita? Ya, Oda memang tidak men-skip duel hanya untuk menyimpan waktu dan effort saja, tapi kita tahu Oda selalu memiliki tujuan kenapa menampilkan suatu duel. Contohlah dari S versus Kurohige saja yang cuma ditampilkan walaupun sekilas, tapi ada output dari pertarungan tersebut. Dan satu yang kita tahu jelas adalah bahwa awalnya Kurohige dia ingin mengincar Luffy, tapi akhirnya digagalkan oleh S di sini. Dan S lah yang akhirnya menerima akibat dari hal tersebut. Yang ini juga sebenarnya dibahas di satu mega teori terpisah tentang S dan juga Shanks dan yang banyak hubungannya dengan Luffy. Dan jika kita out sedikit atau out of topic, saya pernah menonton dari reviewer luar atau mungkin disebut sebagai penganalisis dari movie lah. Dia ini menganalisis pertarungan di Bleach dan Dragon Ball, dimana untuk Bleach memang terkenal dengan banyak sekali pertarungan-pertarungan di manganya dan bahkan pertarungannya pun sangat enak atau cukup menarik lah untuk kita lihat. Tapi duel-duel di Bleach ini tidak benar-benar memberikan plot ke isi cerita atau tujuan utama dari serial tersebut dan bahkan lebih kerasa seperti filler. Dimana untuk cast dari Dragon Ball walau banyak pertarungan tapi lebih berasa nih untuk plot kedepannya akan digunakan seperti apa. Seperti contohnya bagaimana Vegeta yang melawan Kroco Frieza dahulu yaitu Zarbon. Yang ini benar-benar pertarungan simple tapi di sini dijelaskan bagaimana mekanisme dari Super Saiyan bekerja. Jadi plot ini berguna untuk banyak cerita ke depannya, bahkan untuk sang karakter utamanya alias Son Goku. Jadi kasarnya plot yang penting adalah yang berikan informasi baru yang akan berimpact ke cerita di kedepannya. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi atau diungkap dari duel Lau versus Kurohige ini? Pertama, saya akan menjelaskan dimulai dari beberapa hal yang mungkin bukan menjadi tujuan utama Oda menampilkan duel tersebut. Jadi di sini kita akan melalui proses eliminasi untuk plot kedepannya satu persatu. Pertama, duel ini bukanlah untuk membuktikan seberapa kuat Trafalgar Law yang punya bounty 3 miliar berry. Karena untuk hal ini sebenarnya cukup clear sekali berapa kuat Torao ini setelah kita melihatnya dia dengan Kid bertarung melawan Big Mom. Atau dalam kata lain, kita bahkan melihat semua kemampuannya dengan awakening-nya dan bounty 3 miliarnya terefleksi dari pertarungan tersebut. Lalu yang kedua adalah duel ini bukanlah untuk melihatkan seberapa kuat bajak laut hati atau Heart Pirates. Ya walau memang cukup baik sih kita melihat seberapa kuat kru dari Kapten senilai 3 miliar berry ini, tapi ini bukanlah plot yang akan berguna atau berimpact besar di masa depan. Lalu yang ketiga, ini juga bukan untuk melihatkan seberapa kuat sih Kurohige atau Martial the Teach. Karena jika Oda ingin buatnya seakan-akan Kurohige sangat kuat di sini,
ini, ia akan menunggu agar bounty Kurohige pun diperlihatkan tembus 4 miliar berry, yang berarti menjadi bounty paling tinggi yang bahkan di atas Shanks. Dan bahkan Relic sendiri pun sudah berkata akan sangat sulit untuk bisa menang melawan Kurohige di usia tuanya pada saat ini. Yang dari situ saja sudah membuktikan jika Kurohige ini sangat kuat dan tidak perlu ditampilkan lagi dengan duelnya melawan Babang Torao. Atau mungkin ini juga bukan duel untuk pencurian Poneglyph seperti apa yang mereka katakan di awal, karena jika ini hanyalah duel untuk atau tentang mengambil hasil kopian dari Poneglyph masing-masingnya saja, maka seharusnya duel ini akan dihentikan dan dibiarkan off-screen setelah apa yang terjadi di chapter 1063 lalu. Tapi ternyata, Oda masih melanjutkan duel tersebut di chapter setelahnya, bukan? Di 1064. Yang berarti ada hal yang lebih penting dari hanya sekedar pengambilan kopi di Poneglyphnya saja. Dimana menurut saya salah satu alasan mereka menunjukkan duel ini adalah untuk mengungkapkan terkait buah iblis dari bajak laut Kurohige. Tapi yang sebenarnya jauh lebih penting lagi adalah rahasia kenapa Kurohige atau Teach ini dia bisa memakan dua buah iblis. Dan hubungannya juga dengan ada yang aneh nih dari tubuh Teach ini, seperti perkataan Marco di Marineford dahulu. Karena ingat, orang pertama yang mengatakan terkait keanehan dari tubuh Teach adalah seorang dokter dan dia adalah Marco the Phoenix. Dan duel saat ini pun adalah Teach melawan seorang dokter lagi yang bisa dibilang jauh lebih advance, karena dia adalah seorang dokter operasi, dokter bedah yang bahkan buah iblisnya juga alias OP-OP dapat melihat lebih dalam lagi. Dimana salah satu alasan kenapa saya yakin dengan ini adalah karena perkataan Oda di SBS 48 lalu terkait akan adanya profesor yang mengungkap terkait buah iblis itu sendiri. Dan akhirnya di chapter 1066, sosok asli dari profesor itu dimunculkan dan dia adalah Dr. Vegapunk dengan bentuk yang sangat lucu sekali. Teringat dari perkataan SBS yang terfokus di buah iblis pun, seakan-akan diingatkan kembali oleh duel Law dan Teach di chapter 1064 lalu. Yang bilang, kau semua pemakan buah iblis dan kelemahan kalian semua adalah lautan. Tapi Teach sendiri menjawab bahwa kekuatannya jauh menutupi kelemahannya tersebut, dan itu juga yang akan menjadi hal tambahan untuk pengungkapan hal itu. Dan cara Oda mengungkap sesuatu dengan hal-hal yang tidak terlihat dan sepertinya tidak ada hubungan sama sekali, tapi tanpa kita sadari ternyata beberapa hal tersebut bahkan memiliki satu singularity yang sama. Karena coba ingat tentang buah iblis Luffy saja, di arc yang serupa dan cukup paralel, kita mendapatkan informasi terkait Sun God Nika dan beberapa hubungan dengan buah iblis Gomu Gomu yang dicuri dari Wusu di chapter 1017 lalu, samalah seperti sekarang, yang ternyata itu adalah buah iblis Luffy yang ada hubungannya juga dengan Nika karena toh namanya Ito Hitonomi Mythical Zoan model Nika. Dan di arc yang sama juga, kita akan mempelajari bagaimana buah iblis bekerja dari Dr. Vegapunk. Yang ini pula akan menjawab rahasia bagaimana seseorang dapat memakan lebih dari satu buah iblis, yang tahu bukankah dari Seraphim Jinbei saja kita bisa tahu jika dia memiliki kemampuan buah iblis Sui Sui no Mi milik Senor Pink. Dan di Marineford lalu, kita tahu seorang dokter yaitu Marco, dia memahami jika Teach memiliki tubuh yang sangat aneh, dan dia bisa memakan dua buah iblis. Yang sekarang pun Teach melawan seseorang yang bisa men-scan tubuh musuhnya, yang bahkan dengan awakeningnya, dia bisa menciptakan air room atau Ri room yang mungkin di sini akan saya sebut sebagai remote room. Dan Lau di sini bisa menciptakan room khusus yang akan dengan sangat advance men-scan tubuh dari musuh tersebut. Dan tidak hanya itu, Vegapunk juga adalah seorang dokter yang bisa bereksperimen terhadap Kuma dan ras Lunarian dari King yang memiliki tubuh yang sangat kuat dan seseorang dari ras spesial. Dimana satu pertanyaan menarik dari saya adalah apakah Teach juga jangan-jangan seseorang dari ras spesial yang pernah ditangkap dan dijadikan eksperimen oleh Dr. Vegapunk. Dan itu membuatnya dapat memakan dua buah iblis seperti yang kita tahu sekarang. Yang jika seperti itu, maka semua lagi-lagi akan kembali ke Dr. Vegapunk. Dan jika diingat Teach kecil yang terlihat ada salju di bawah kakinya, bukankah sangat mencurigakan sekali? Jangan-jangan dia dan Vegapunk memiliki hubungan yang lain. Dimana sebenarnya tentang hal ini pula saya punya satu mega teori lain terkait hal ini yang akan kita bahas di video terpisah.
Nah, jangan dulu pada cabut nih. Buat kalian yang masih pingin mystery box dari Devil No Mi, dimana hanya tersisa 2 box lagi, dan buat kalian yang menonton sampai sini akan saya spill dikit bahwa salah satu diantaranya adalah mystery box yang rare loh, dimana jika kalian beli dari awal saat totalnya ada 10, untuk rare-nya ada 3, yang berarti kemungkinan kalian hanyalah 33%, tapi sekarang hanya 1 dari 2 saja kemungkinan kalian naik menjadi 50%. Jadi buruan, ayo langsung pesan mystery boxnya sekarang sebelum langsung kehabisan dan habis juga untuk rare-nya. Nah, jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.